Pernah nggak sih ngelihat siswa di kelas nulis tapi mukanya bosen banget? Nah, di sebuah SMK di Indonesia, ini tuh pemandangan sehari-hari. Tapi, para guru di sana nemuin cara buat mengubah rasa bosan itu jadi semangat. Ini cerita tentang gimana sebuah tantangan sederhana, yaitu nulis teks pengumuman, justru jadi titik balik yang luar biasa. Ini nih pertanyaan yang kayaknya bikin banyak guru jadi susah tidur. Gimana caranya bikin tugas nulis itu seru kayak petualangan, bukan kayak hukuman. Gimana caranya materi pelajaran bisa nyambung sama dunia mereka yang isinya, ya, tiktokan dan main game. Oke, sekarang mari kita bedah inti masalahnya. Ini bukan sekedar teori loh, ini adalah kisah nyata dari sebuah ruang kelas yang benar-benar lagi berjuang. Nah, ceritanya terjadi di SMK Ponpes Cadang Pinggan. Di sana, siswa kelas 10 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ susah banget buat nulis teks pengumuman sederhana dalam bahasa Inggris. Kelihatannya sepele ya, tapi coba bayangin, kemampuan ini kan penting banget buat ngumumin acara atau bahkan ngasih peringatan penting di tempat kerja mereka nanti. Jadi, ini masalah yang nyata banget. Terus, kenapa mereka bisa kesulitan? Ternyata ini bukan cuma soal metode ngajar yang monoton atau kosakata mereka yang terbatas. Akar masalahnya tuh lebih dalam lagi. Mereka nggak ngerasa materi itu penting. Buat mereka, nulis pengumuman itu ya cuma tugas sekolah biasa. Nggak ada hubungannya sama sekali sama kehidupan mereka. Dan disinilah titik baliknya. Pahlawan dalam cerita ini bukan guru super, tapi sebuah ide yang simpel. Gimana kalau kita coba hubungkan pelajaran di kelas dengan kehidupan nyata para siswa? Nah, solusinya itu namanya Contextual Teaching and Learning atau CTL. Konsepnya sederhana banget kok. Intinya, jangan cuma ngajarin teori tapi tunjukin gimana teori itu kepake di dunia nyata. Jadi, pelajaran itu terasa relevan dan ada gunanya buat siswa. Seperti yang dibilang sama Rianto, ini tuh bukan cuma soal belajar biar lulus ujian. Ini soal belajar untuk hidup. Tujuannya adalah membuat ilmu itu jadi alat yang bisa mereka pakai, bukan sekedar fakta yang cuma dihafal buat ujian. Oke, teorinya kedengaran bagus. Tapi gimana prakteknya di kelas yang kadang suka riuh? Yuk kita lihat gimana para guru di SMK ini mengubah konsep tadi jadi aksi nyata. Mereka nggak cuma bilang, ayo kita bikin pelajaran ini jadi relevan. Enggak, mereka pakai metode yang lebih spesifik, namanya Problem-Based Learning atau PBL. Kuncinya apa? Jangan mulai dari jawaban, tapi mulai dari sebuah masalah yang menarik untuk dipecahkan bareng-bareng. Proses PBL ini ada tahapannya, jadi sangat terstruktur. Semua dimulai dari masalah di dunia nyata. Terus, siswa dibagi jadi beberapa kelompok, dibimbing buat riset, lalu mereka harus presentasiin solusinya. Nah, yang terakhir, mereka evaluasi seluruh prosesnya. Setiap tahap ini dirancang biar mereka aktif, bukan cuma jadi pendengar pasif. Dan hasilnya, wah, suasana kelas langsung berubah total. Siswa nggak lagi cuma duduk diam dan mendengarkan. Mereka jadi aktif diskusi di kelompok, bikin draft pengumuman, dan yang paling penting, mereka berani presentasi. Kelas yang tadinya isinya cuma ceramah guru, sekarang jadi penuh dialog antar siswa. Oke, setelah semua proses tadi, pertanyaan besarnya adalah, apakah metode baru ini beneran berhasil? Yuk kita lihat buktinya langsung dari data penelitiannya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apakah pendekatan baru ini benar-benar membawa hasil? Apa nilai-nilai mereka beneran jadi lebih baik? Coba kita lihat tabel ini. Nggak usah pusing sama semua angkanya ya. Cukup fokus ke kolom paling kanan yang ada tulisan NA atau nilai akhir. Nah, itu adalah skor akhir untuk masing-masing kelompok dari grup 1 sampai 3. Dari semua angka yang ada di tabel tadi, ini dia angka yang paling penting, 77,78. Angka apa ini? Ini adalah nilai rata-rata akhir dari semua kelompok. Angka ini membuktikan sesuatu yang keren banget. Secara keseluruhan, mereka berhasil, bahkan melampaui standar kelurusan. Kalau kita lihat grafiknya, ceritanya jadi makin jelas. Memang ada kelompok yang nilainya paling tinggi, 83,33. Tapi yang jauh lebih penting, lihat deh, bahkan kelompok dengan nilai terendah pun, yaitu 73,33, tetap lulus. Artinya, ini bukan keberhasilan 1-2 anak pinter aja, tapi keberhasilan untuk seluruh kelas. Tapi tahu nggak, cerita yang sesungguhnya itu justru ada di balik angka-angka tadi. Yang lebih keren lagi adalah perubahan yang terjadi di dalam kelas. Siswa yang tadinya pasif jadi super antusias. Suasana yang tadinya bikin ngantuk jadi hidup dan menyenangkan. Motivasi mereka? Wah, meroket.
Jadi, apa nih pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah di SMK ini? Apa pesan utamanya untuk para pendidik dimanapun mereka berada? Ternyata ini dia intinya. Keberhasilan sebuah metode itu bukan terletak pada teknologinya yang canggih, tapi pada gurunya. Ini membuktikan kalau guru yang hebat itu bukan cuma yang jago materinya ya, tapi juga seorang arsitek yang bisa merancang pengalaman belajar yang inovatif. Kutipan dari penelitian ini seolah menggarisbawahi poin tadi dengan sempurna. Guru itu perannya bukan lagi sekedar penyampai informasi, tapi lebih sebagai desainer pengalaman belajar. Kemampuan memilih alat dan metode yang pas itulah yang jadi kunci untuk membuka potensi setiap siswa. Nah, sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak. Kalau pendekatan ini bisa berhasil untuk pelajaran menulis, coba bayangkan potensinya kalau diterapkan di pelajaran matematika, sains, atau sejarah. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, masalah dunia nyata apa lagi yang bisa dipecahkan oleh kelas Anda?